Hanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten YouTube Husni Hanis Official. Saat ini saya berada di Luar biasa. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Nuri bersama Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Ini pas ada di samping saya. Alhamdulillah Pak Haji. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, ini kita akan tanya-tanya kepada beliau bagaimana kira-kira nanti ini pelaksanaan haji di tahun ini, apakah bisa terlaksana terkhusus kita di Indonesia ini dan lebih khusus lagi di embarkasi Makassar. Ya, silakan Pak Haji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di bidang penyelenggaraan haji dan umrah teman-teman dari UPT Asrama Haji Makassar. Ya, beliau datang untuk silaturahmi dan beliau ingin tahu situasi dan kondisi penyelenggaraan atau pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Ya, sampai hari ini belum ada info resmi dari Arab Saudi tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan ibadah haji untuk negara-negara lain selain Arab Saudi. Olehnya itu, Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan selalu siap untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 ini. Olehnya itu, kita tetap menunggu kuota dari Arab Saudi, ya. Berapapun kuota yang diberikan kepada kita, insya Allah kita siap, karena bukan lagi kita siap berapa persen, ya. Kanwil Agama Provinsi Sulawesi Selatan itu siap memberangkatkan 100%. Toh kalau dikasih 50%, 30%, Alhamdulillah 20% atau 5%, ya atau satu orang kita tetap berusaha untuk kita berangkatkan. Kira-kira ini Pak Haji, saya mau tanya ini apa kira-kira yang patut dipersiapkan oleh jamaah haji kita, kalau siapa tahu misalkan mudah-mudahan kita berharap tahun ini ada faktor-faktor apa yang perlu disiapkan oleh jamaah haji. Persiapan jamaah haji sebagaimana sebelumnya itu, yang pertama paspornya itu sudah siap, kemudian manasik hajinya sudah siap. Ya, karena ini suasana pandemik, maka ada beberapa termasuk vaksinasi jamaah itu harus disiapkan, karena kalaupun jadi insya Allah pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 ini, maka mungkin syarat utamanya itu harus sudah divaksin, ya, seluruh jamaah. Kemudian yang kedua itu menyangkut persoalan rapid antigen atau PCR-nya yang harus diantisipasi. Karena suasananya memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun ini kan sejak 2020 sampai hari ini suasana pandemik masih kita rasakan sampai hari ini. Makanya persiapan jamaah itu ekstra dibanding ketika pandemik tidak ada. Saya kira seperti itu. Saya mau tanyakan lagi nih Pak Haji, kira-kira selama ini bagaimana jalannya manasik calon haji ini, apa terlaksana atau selama pandemi ini? Iya, manasik haji untuk Sulawesi Selatan itu berjalan, karena prinsipnya kita punya program manasik sepanjang tahun. Artinya bukan hanya pada saat musim haji itu diberikan manasik, tapi program itu sudah berjalan sebagai program utama di Kementerian Agama, baik dari penyuluh-penyuluh kita ya, non PNS maupun PNS maupun kepala KUA dan seluruh kasih haji kabupaten kota itu setiap saat menyampaikan manasik itu kepada seluruh masyarakat, terutama calon jamaah yang sudah masuk daftar list untuk perencanaan diberangkatkan. Itu yang terpenting. Saya kira manasik haji itu sudah berjalan. Cuma evaluasinya mungkin kita tidak bisa paham sampai di mana kedalaman materi yang dimiliki oleh seluruh jamaah. Jangan-jangan manasiknya hari ini besok sudah dilupakan gitu ya. Yang kita mau itu adalah manasik mandiri. Kalau sudah manasiknya semua difaham, rukun haji, wajib haji, sunat haji dan sebagainya, ya itu yang mungkin
istilahnya apa ya, manasiknya sudah manasik mandiri. Seperti itu Iya. Pak Wisnu. Pak Haji, saya mau tanya ini terkait dengan petugas kloternya ini. Kalaupun misalkan tahun ini ada pelaksanaan ibadah haji, kira-kira ini penunjukan petugas kloter ini yang terkait dengan TPHI, TPIHI dan petugas yang lain ini, kira-kira penunjukannya seperti apa? Karena ini sekarang sudah injury time ceritanya. Gimana? Baik, karena tahun 2020 itu kan petugas menyertai kloter ataupun non kloter sudah ada pengumumannya. Ya toh kalau jadi tahun ini pemberangkatan itu kita menunggu instruksi dari Dirjen PHU. Bagaimana cara seleksinya itu nanti kita minta petunjuk. Apakah diurutkan aja dari atas ya ke bawah atau mungkin karena sampai hari ini belum ada pelatihan kloter Iya, ya iya. yang menyertai jamaah, ya mungkin saja nanti penunjukan langsung itu kemungkinan Ya, kemungkinan. penunjukan langsung bagi petugas yang sudah melaksanakan tugasnya di tahun-tahun yang lalu seperti itu. Oh, Saya iya. kira itu belum ada kepastian bagaimana tata caranya. Oh, iya. Yang jelas kita tetap menunggu petunjuk dari Dirjen PHU. Gitu. Iya, kemudian ini Pak Ji, saya mau tanyakan lagi. Ini kan ceritanya sudah injury time. Seperti tahun lalu ini kasusnya, Arab Saudi mengumumkan untuk pelaksanaan haji di bulan Zulkaidah. Jadi itu sudah mepet sekali. Kira-kira untuk tahun ini, karena sampai sekarang belum ada keputusan dari Arab Saudi, kira-kira maksimal menunggu keputusannya ini atau Iya, pada paling lambatnya ini kapan ini Pak Ji? kita menunggu. Sebetulnya hari ini kita tunggu, mungkin sampai akhir Mei kita tunggu. Oh iya. Ya, tapi kita belum tahu juga. Yang jelas sekarang Arab Saudi sudah mengumumkan bahwa haji dibuka. Iya. Karena memang setiap tahun dibuka. Masalahnya apakah dia mengundang negara lain atau tidak? Itu kan Betul, masalahnya. betul. Ya. Yang jelas Arab Saudi tetap melaksanakan haji seperti tahun kemarin pada saat parahnya pandemik, ya Arab Saudi kan tetap melaksanakan di sana perhajian. Ya. Tapi yang bisa berhaji itu adalah warga Arab Saudi atau ekspatriat, warga negara lain yang tinggal di Arab Saudi, saya kira seperti itu. Untuk undangan ke negara lain, saya kira tetap kita menunggu ya sampai batas injury time-nya untuk pelaksanaan ibadah haji. Saya kira seperti itu. Iya, Pak Haji. Kalau terkhusus untuk Indonesia ini, jamaah haji Indonesia kira-kira batas akhir ini Arab Saudi mengumumkan pelaksanaan haji, kira-kira Indonesia ini bisa mengirimkan jamaah sampai batas tanggal-tanggal berapa kisarannya, Pak? Kalau sampai hari ini, kalau keluar di Mei ini, saya kira, Susah, saya Pak. hanya mengira-ngira, hanya maksimal 15% atau paling minimal 2,5%. Oh iya, Pak. Iya. Yang terakhir ini Pak Haji, kira-kira harapan Pak Haji sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, harapannya untuk jamaah haji kita. Ya, untuk harapan saya kepada seluruh jamaah haji bahwa uh, para jamaah calon haji niatnya kan sudah untuk melaksanakan ibadah haji. Saya kira pahala itu mau naik haji atau tidak, pahalanya sudah insya Allah Yang penting Tuhan sudah akan diniatkan berikan. ya. Sudah niatkan Ya. untuk haji. Banyak kisah-kisah pada zaman Rasulullah, mereka Betul. tidak haji tapi sudah niat dan pahala Ya, hajinya didapat. pahalanya sudah Saya dapat. kira seperti itu. Oh, iya. Toh kalaupun pelaksanaan ibadah haji ini dilaksanakan, ya para jamaah haji yang terpilih saya kira ini bukan lagi nilai hajinya seperti jihad tapi sudah berjihad. Ya, artinya dia Alhamdulillah, berjihad iya. langsung karena dia berhaji pada saat pandemik. Artinya apapun keputusan Arab Saudi dan pembatasan yang dilakukan tentang pelaksanaan ibadah haji, kita tetap akan ikuti dan kita tetap akan laksanakan. Saya kira hajinya tetap insya Allah tetap mabrur, malah saya bilang di atas mabrur lah kalau ada di atas mabrur, karena pada saat-saat situasi seperti ini masih kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu haji. Saya kira itu. Iya. Terima kasih Pak Haji, inilah wawancara eksklusif kami dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dan mudah-mudahan kepada semua jamaah, mudah-mudahan tahun ini insya Allah bisa berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima insya Allah, dan semuanya bisa mendapatkan predikat haji mabrur, haji mabrurah insya Allah. Terima kasih terutama kepada
Pak Haji. Mudah-mudahan informasi ini sangat berguna untuk jamaah haji kita. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.